Oh, ngelompat lagi ya? Iya, lompat kemarin. 31 kayaknya. Yang itikaf, yang itikaf. Itikaf. Halaman 31. halaman 17, Pak. Itu lagi. Melanjutkan yang terdahulu, halaman 17. Ini yang kemarin. Paragraf ini. Paling atas. Halaman 17 paling atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Halaman 17 ya? Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa amma tawfirut ta'at, adapun fadilah ataupun keutamaan puasa yang selanjutnya ialah menyempurnakan ketaatan. Fali'annahu, karena sesungguhnya puasa iku tadzakkaru ju'a ahlin nar wa zama'ahum, fahassa dzalika ala taksirit ta'at liyanjua biha minan nar. Karena puasa itu menyebabkan orang yang berpuasa menjadikan dia menjadi ingat mengenai laparnya ahli neraka dan puasanya ahli neraka. Jadi orang iman kalau dia puasa, maka dia akan merasakan lapar, merasakan haus. Maka ketika dia merasakan lapar dan haus, orang itu akan mengingat, saya jangan sampai di dunia lapar, di dunia haus, nanti ketika meninggal dunia juga menjadi orang yang lapar dan orang yang haus. Maka kita ketika meninggal juga kita butuh makan, kita butuh minum, kita butuh kenikmatan sebagaimana di dunia. Nah, ketika dia merasakan itu, saya juga gak mau lapar di akhirat, gak mau juga haus di akhirat. Fahassa, maka ingatan itu menyemangati dia ala taksirin ta'at, untuk memperbanyak ketaatan. Lihat juga supaya dia selamat biha, karena ketaatan tersebut minan nari, dari api neraka. Masya Allah. Jadi termasuk hikmah yang kita ambil daripada puasa. Kalau orang itu melihat ada orang yang
tidak mau menuntut ilmu. Akhirnya karena dia tidak mau menuntut ilmu apapun, tidak hanya ilmu yang berbasis matematika, ilmu apapun, ilmu keterampilan, ilmu apapun. Pokoknya dia nggak mau menuntut ilmu, nggak ilmu agama, tidak ilmu dunia. Akhirnya apa? Akhirnya karena dia tidak memiliki ilmu apapun, dia tidak bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan yang ada di dunia. Disuruh kerja nggak bisa, disuruh ngajar nggak bisa, karena nggak punya ilmu apapun. Jangankan ilmu yang kita baca buku gitu, ilmu keterampilan pun, misalnya ngecat ataupun masak, dia nggak bisa. Akhirnya apa? Hidup hanya sebagai orang yang menghabiskan waktu tanpa ada manfaat. Akhirnya apa, Pak? Akhirnya kita melihat sosok seperti itu, kita ambil pelajaran gitu. Saya nggak mau diri saya, anak saya, keluarga saya menjadi orang yang seperti itu. Tidak ada manfaat di dalam kehidupannya. Nyari duit nggak bisa, bisanya ngabisin. Buat makanan nggak bisa, bisanya ngabisin makanan. Akhirnya kita bertanya seperti itu. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita di akhirat nanti. Di akhirat itu orang butuh yang namanya surga, butuh kenikmatan, butuh amal, butuh segala macam, dan itu tidak bisa didapatkan kecuali orang menyempurnakan ibadah. Tidak hanya sekedar ibadah, Pak, tapi menyempurnakan ibadah. Nanti akan dibaca satu buah hadis bahwasanya zakat fitrah itu adalah ibadah yang menyempurnakan orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Maka tadi itu, agar ibadahnya sempurna gitu, maka perlu namanya taufiqut ta'at, penyempurnaan ketaatan. Barang siapa yang berwudu dengan sempurna, kemudian dia selepas wudu dia berdoa asyhadu an la ilaha illallah, doa wudu sampai akhir, maka apa fadilahnya, Pak? Maka akan dibukakan seluruh 8 pintu surga, bebas dari mana saja dia masuk. Nah, ini kapan dia dapat orang yang berwudu? Ketika man asbagul wudu, ketika dia menyempurnakan. Jadi wudunya itu ya sempurna batasannya, airnya juga air mutlak sempurna, kemudian juga basuhannya 3 kali, kemudian semua diratakan kepala, tidak hanya 3 helai tapi seluruh kepala sekali, namanya menyempurnakan wudu. Baru dia mendapatkan kesempurnaan pahala yang dia kerjakan. Apa itu kesempurnaannya? Dia mendapatkan pintu surga dari mana saja dia boleh masuk. Nah, ini fadilah